22%, sedangkan setelah 3 hari berkurang menjadi 20%. Menjadi 3 hari lebih besar persentasenya dibandingkan menggunakan verbal. Sementara daya ingatnya 85% dan selama 3 hari masih tetap 85%. Itu lebih baik dibandingkan hanya verbal saja atau visual saja. Karena dalam kurun waktu 3 melakukan komunikasi, melakukan verbal dan visual. Lalu alasan lain menggunakan media, yang pertama menyederhanakan pesan. Kita menggunakan media. Kemudian mengurangi verbalitas. Yang ketiga menyemak persepsi antara maksud yang disampaikan media itu akan menarik perhatian, sehingga si pendengar atau penerima pesan apa yang kita sampaikan. Nah, ini mengefektifkan bila menggunakan media. Dan yang terakhir, meyakinkan. Dikasihkan menjadi 2. Yang pertama ada alat bantu pengajaran, kemudian yang kedua ada medis dan yang lainnya. Sedangkan yang kedua, media pembelajaran, modul, program audio, multimedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang tua kita, termasuk apa yang sudah kita nikmati hari ini, yaitu sertifikasi. Di masa beliaulah ketika menjabat, kalau tidak salah, sebagai Ketua Umum PGRI, Undang-Undang Guru dan Dosen digodok sehingga lahir satu kebijakan sertifikasi guru. Jadi sebuah kehormatan buat kita semua warga pendidikan di Kecamatan Banyuresmi mendapat beliau berkenan hadir hari ini bersilaturahmi dengan kita, sehingga insya Allah Pak Surya, kami tidak akan pernah lupa dengan apa yang Bapak lakukan, sehingga kami bisa menikmati kesejahteraan yang sampai dengan hari ini, dan insya Allah sampai dengan kapanpun tidak akan terganggu. Rasanya pantas kalau hari ini kita berikan aplaus buat Pak Profesor. Karena hasil workshop ini bisa memberikan nilai tambah bagi upaya-upaya untuk meningkatkan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan nilai tambah pada pembelajaran kita di kelas, karena bagaimanapun kita selaku guru tentunya juga dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi kita mengajar, memberikan ilmu kepada siswa, memberikan pengetahuan kepada anak didik, tapi bukan berarti kita sudah menguasai segalanya secara sempurna. Oleh karenanya tidak salah kalau kita selaku guru juga dituntut apa yang menjadi masalah kami di lapangan oleh Prof. Surya bisa disampaikan di pemerintah pusat, sehingga kebijakan terkait dengan keguruan itu tidak menjadi hantu buat kita bersama. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kepala BPD tidak banyak yang akan disampaikan, hanya 2 kalimat. Pertama, permohonan maaf. Yang kedua, ucapan terima kasih. Permohonan maaf yang pertama yaitu Bapak Kepala BPD tidak bisa langsung datang ke sini karena ada keperluan dinas, ada rapat dinas di kabupaten, jadi mewakilkan kepada saya. Yang kedua, permohonan maaf. Tadi saya pagi-pagi di PL betul Pak Profesor, kami di PL Ketua PGRI ada pembukaan workshop di yang kami ngehnya keruan ya,
sama ya bercampur kedatangan Prof. Sekali Prof ya kami ya menerima dan menyiapkan seperti ini. Kami tadi marah sebetulnya kepada ketua PGD. Nah, ngaledek bisa gitu ya. Sekali Prof, guru besar kita yang berjasa terhadap dunia pendidikan kita diterima sebegininya. Bahkan tadi katanya peserta belum datang, Prof sudah hadir di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak yang mewakili PTJ, Kepala PTJ Penyuting, beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua PGRI Kecamatan Banyuwangi, beserta seluruh dan pengurus, lalu Ibu Wakil Direktur, Ketua Prodi, dan para mahasiswa, dan Bapak dan Ibu guru yang hadir dalam kesempatan. Sekali lagi kita syukuri pertemuan yang amat berharga sebut panggil guru, komodi di gedung guru, masa kaiwat lalu tengah dongeng selfie tentang guru dan guru. Pak Bapak karena sebab dari bang saya tanah air kedua, karena istri saya itu Mojang Garut yang saya peroleh dengan susah payah. Murah menang ke Mojang Garut teh, Manggawe berhadapan dengan domba Garut. Terus geruk Garut teh manis, dodol Garut sakial. Tapi kita cucuk Garut, tapi sak matak baru. Jadi Garut sadar karena itu saya harus menghasilkan ketika saya menjadi ketua umum PGRI, tidak lama kemudian jadi anggota DPD. Pokoknya ketika saya berakhir, kudu ayah hasilnya anu kadeuleuh, kaambel, karapa, karasa. Nah, sama guru juga begitu, akan nama usaha hidup itu kalau mengajarnya ayam kadeuleuh, aduh, tak industri ngulang gitu. Kadeuleuh, Anda bisa melihat sesuatu. Kadeuleuh, kaambel teh beneran sengitna lain bau itu mungkin teman-teman waduh pas sudah lihat di TV udah demo lihat di koran kan dulu orang yang menilai wah ini mau ngomongkan sengit kan itu benar. Nah inilah yang sepak terjang saya berangkat menjadi ketua umum PGRI, berangkat jadi anggota DPD. Saya harus jadi Jawa Barat kahiji dalam arti pendidikan, dalam arti foto guru. Alhamdulillah itu semua. Nah, sekarang masuk ke dunia PGRI-nya ini. Jadi tentang PPL ini akan kita laksanakan hari ini. Tentu Ibu Bapak Guru tolong nasihat dari Pak Ketua PGRI dan dari dinas dari PTD tadi mohon dicamkan baik-baik. Ulah kajian dulu kembali ke dulu. Laptop dah orang kan memang kudu minum ka waktu apa zaman. Da ieu mah ngajar make bor istilahnya. Ya mau kumpul. Nah, itu zaman akhir gitu kan. Seperti kita di dapur pun masak kan bisa pakai suluh. Sebelum rumah sudah pakai keramik kan. Kotor. Nah, itu zaman kompor gas, zaman kan berlatar-latar pakai listrik. Lalu semua yang ada di pasti di tasnya di kantongnya ada HP. Ya hari ini nggak punya HP, apa kata dunia? Terlalu jahat itu ya. Tapi adalah demo PGRI, demo guru. Terjadi tepatnya 7 April tahun 2032 di guru tepung Senayan dan ternyata hasilnya luar biasa. Ya komandannya ya orang berdiri di sini itu. Kita waktu itu Menteri Pendidikan kamu Pak Surya ini prof di depan itu artinya provokator ya Pak. Tapi mereka itu di oyang-oyang menyakiti cewek. Tapi itulah kepercayaan teman-teman membawa saya ke PGRI dan paling gigih memperjuangkan saya jadi ketua itu Pak Api itu. Dia berhasil itu kemudian juga di DPD itu saya manfaatkan. Alhamdulillah di situ lahirlah undang-undang guru di penghujung 2005. Kemudian Mahkamah Konstitusi memenangkan PGRI 3 kali gugatan dan pemerintah harus melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar
Saya kira yang jadi catatan saya yang paling ingat itu adalah dua hal itu. Nah, kadilu ambul kerabat karasa. Nah, yang monumental itu tadi bapak ketua begini dan juga tadi udah yang beli bapak kan. Saya bagi hampir tiap saat datang di mana-mana. Nah, mengapa saya harus ingin berjuang undang-undang? Pemerintah teh lamun jadi bengket undang-undang. Kegiatan mahasiswa program Pasca Sarjana jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia untuk sharing dengan guru-guru SD dalam rangka mengembangkan kemampuan guru-guru SD menggunakan teknologi informasi dalam tempatnya, karena kami dari mahasiswa yang pertama memaklumi lah ya bahwa banyak guru-guru SD, terutama guru-guru yang memang usianya sudah agak tua, mereka belum begitu memahami tentang penggunaan teknologi informasi khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Itu kondisi di lapangan, khususnya guru-guru SD dalam menggunakan IT khususnya dalam pembelajaran mereka masih tradisional gitu ya. Jadi masih banyak menggunakan gaya-gaya lama yang memang seharusnya mereka menggunakan perubahan gitu atau berubah dari mengajar dari tadinya yang hanya tradisional menjadi lebih modern lagi, artinya menggunakan media pembelajaran yang relevan dengan kemajuan zaman, yaitu teknologi informasi diantaranya begitu. Pematerinya yang semuanya dari mahasiswa S2, mahasiswa yang sedang melaksanakan PPL, diantaranya saya sendiri, lalu ada teman saya 3 orang lagi yang akan memberikan materi, khususnya materi-materi disampaikan itu tentang masalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan para guru SD dalam menggunakan teknologi dan pembelajaran di kelas kelasnya. Oke, kalau pesertanya sendiri Pak dari mana aja? Pesertanya semua dari guru yang ada di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan Banyuresmi. Kami ambil perwakilan karena ini merupakan program. Jadi kami ambil dari satu SD satu, khususnya kelas 6 karena mereka kelas 6 akan menghadapi ujian nasional dan sebagainya lah, sehingga akan IT mereka sudah tidak asing lagi begitu ya diantaranya. Nah, total peserta yang kami undang adalah 53 orang. Mudah-mudahan saja dari 53 itu bisa dari semua dan mereka bisa menimba ilmu dari kami gitu atau sharing nanti, dan mereka bisa menyampaikan materi itu nanti di siswa, khususnya mahasiswa pasca sarjana STKIP Garut. Para guru yang mengikuti workshop ini dapat memanfaatkan ilmu yang mereka dapatkan hari ini dalam pembelajaran gitu ya, khususnya dalam pembelajaran di SD nanti. Dan kami pun mungkin berharap agar mereka setelah ini tuh bisa lagi mengembangkanlah kemampuan kreativitasnya. Mereka bisa mungkin searching, browsing dan sebagainya, agar mereka juga bisa mencari materi ajar yang hanya tidak dari buku saja, tapi di internet dan sebagainya mungkin. Pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat penting sekali, besar manfaatnya ya. Kalau kita melihat bagaimana kita memahami Bapak Ibu guru yang di SD, mereka masih banyak yang menggunakan pembelajaran yang tradisional, yang manual gitu ya, belum ke digital. Nah, sekarang dengan adanya workshop bahkan di semua titik sepertinya akan berkembang gitu ya kemampuan mereka, khususnya dalam mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah dasar atau di SMP dan SMA menggunakan teknologinya. Ada, kalau kita melihat plus minus itu memang lebih banyak plusnya gitu ya, lebih banyak perkembangannya, kemajuannya. Memang metode tradisional dulu atau konvensional yang Bapak Ibu itu bagus juga gitu ya. Saya juga produk guru dulu, tapi karena sekarang merupakan era kemajuan teknologi, ya jelas kita harus menghidup juga gitu ya. Sehingga pembelajaran bahasa Indonesia khususnya di tingkat SD, SMP, SMA itu bisa menggunakan IT dan mereka bisa memahami kegiatan itu, bahwa kegiatan menggunakan IT untuk di kelas lebih manfaat atau lebih banyak manfaatnya dibanding dengan kegiatan waktu zaman dulu. Seperti saya juga dulu ada guru jadul, tapi alhamdulillah sekarang kita juga tidak hanya itu, tidak diam, kita juga terus belajar. Alhamdulillah di sekolah saya, kebetulan saya ngajar di SMA 19 juga kadang-kadang menggunakan IT gitu dalam pembelajaran di kelas itu.